Heureuy ya. Punten Kiai, aduh ajengan. Sudah makan tadi. Sampai di mana tadi? Subhanallah, ya. Kalau dulu mah begitu. Jadi ketika calon suami datang, ibu langsung masuk ke dalam kamar, malu. Paling ngasih air, pas giliran sudah ngasih air, masuk lagi ke dalam. Nu ngobrol sah, nu ngobrol. Kalau sekarang mah Masya Allah, calon suami datang. Ujang, mau ketemu si Neng. Muhun, Neng. Aya AA. Langsung dipersilahkan ngobrol. Kata bapak sama ibunya, punten Ujang, bapak sareng ibu kalebet heula, mangga ngobrol mah mangga. Dikasih peluang, dikasih kesempatan. Padahal kejahatan itu bukan hanya niat pelaku, tapi karena adanya kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Cek saha eta? Ya Allah. Ini seperti itu, Masya Allah. Makanya anak perempuan sekarang di samping belajar kita, belajar karate. Ada tangan gerayang ulah cicing bae, karat. Pegang pipi, tangkis, astagfirullah. Pegang dada, innalillah. Pegang paha, salah sebut, alhamdulillah. Atuh teh parah. Bahaya ya. Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Jadi keturunan kita itu supaya lestari, supaya ada. Makanya kata Nabi, tanakahu tanasalu. Saling nikahlah kalian, karena dengan adanya kalian saling nikah, maka kalian saling mempunyai keturunan. Maka dengan demikian kita harus punya keturunan yang bapak-bapak mah paling dia mah hayangna banyak. Ibu-ibu mah yang baik. Dua-duanya kita kumpulkan, banyak dan baik. Betul apa tidak? Harapannya kayak begitu. Kalau kalian itu sudah saling nikah, kalian mempunyai keturunan, fa indi mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Karena saya nanti akan bahagia, akan bangga dengan adanya kalian yang mempunyai keturunan Nah ini ajaran Islam mengajarkan kayak begitu. Tapi bukan hanya memproduksi anak sebanyak-banyaknya, tetapi yang paling perlu bagaimana adalah kita mendidik anak, tarbiyatul aulad. Kenapa sedemikian perlu kita mendidik anak? Karena permasalahannya, tantangan yang dihadapi oleh generasi kita sekarang lebih susah, lebih bahaya ketimbang bapak-bapak kita dulu masih kecil seperti Anda. Karena saya baca buku Ajnihatul Makr Tsaladzah yang dikarang oleh Dr. Abdurrahman Al-Habnakah Al-Maidani. Ada dua cara yang digunakan oleh musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Yang pertama adalah tafriq bainal muslimin, adalah bagaimana caranya memecah-mecah antara umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain. Makanya sekarang aliran-aliran di Indonesia saja sudah banyak. Betul apa tidak? Di Jakarta ada Islam namanya Islam Kerajaan Tuhan. Pimpinan Lia Edan. Namanya si Lia Aminuddin. Karena alirannya ada Eden begitu, saya sebut Lia Edan. Kenapa Edan? Karena dia ngaku malaikat Jibril.
Padahal 2 tahun yang lalu dia ngaku nabi, dapat wahyu, naik pangkat cuman 2 tahun. Dari nabi langsung ke malaikat. Sekarang sedang diamankan di Poltabes. Di Jakarta sana ternyata sedang diamankan. Saya khawatir keluar dari penjara naik pangkat lagi menjadi malaikat Israel. Lebih parah ini. Di Bogor ada aliran namanya Islam Anugerah. Islam apa? Jadi apanya yang gerah? Islam Anugerah ini mengatakan bahwa sholat tidak perlu menghadap kiblat. Dia mengambil dalil fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemana kalian menghadap Tuhan ada di sana. Dia tidak baca tafsir, dia tidak baca sababun nuzul, pokoknya silahkan sholat kemana saja, Tuhan ada di mana-mana. Nanti suatu saat nanti santri putra sholat Allahu Akbar. Santri putri juga sholat Allahu Akbar. Santri putra keyakinan Tuhan ada di sebelah barat, sementara anak putri keyakinan Tuhan ada di sebelah timur. Akhirnya sholatlah berhadap-hadapan. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sambil main mata akhirnya. Ini bahaya yang kayak begini nih. Ada lagi di Malang, barangkali pernah ngedengar Islam yang dibawa oleh kiai preman namanya Kiai Roy. Kiai Roy ini adalah kiai yang mantan preman bertato. Pernah mengeluarkan pendapat katanya kalau sholat pengen khusyuk ganti saja pakai bahasa Indonesia. Ya memang ada sih pendapat yang kayak begitu, tapi kalau di Indonesia diterapkan amat sangat bahaya. Karena suku bangsa Indonesia sedemikian banyak. Kalau sholat diganti pakai bahasa Indonesia dengan motivasi supaya khusyuk, maka nanti orang Jawa mengganti dengan bahasa Jawa, orang Sunda dengan Sunda, Betawi dengan Betawi. Sholat di masjid akhirnya rame. Imam pakai bahasa Arab karena ngerti Allahu Akbar. Datang orang Tasik, Allah nu maha ageun. Datang orang Cirebon, Allah gede temen. Datang orang Madura, Allah raja tayyib. Orang Padang, Allah nan gadang. Orang Ambon datang, Allah gede sekali. Rusak apa enggak? Rusak apa enggak? Itu baru takbir belum salam. Innaka Hamidum Majid. Punten. Datang orang Jawa innaka Hamidum Majid. Kula nuwun. Orang Batak horas wah. Sudah nggak usah diganti-ganti sholat. Yang enak itu pakai sholat bahasa Arab udah. Mari kita contohkan sama-sama. Saya jadi imam, semua jadi makmum. Siap? Nanti aminnya rame-rame. Pertama pakai bahasa Arab, kita kedua contoh pakai bahasa Indonesia. Sebelum sholat, mari kita pukul beduk dulu. Biasa, karena saya budaya saya biasa kalau sebelum sholat waktu itu pakai beduk. Saya terong-tongannya, santri-santri semua beduknya. Siap? Terong tong 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 tong. Santri ribuan kayak begini sember amat beduk. Balik lagi. Terong tong 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 tong. Mantep ini. Wes. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Stau. Kayak model di Mekah pakai. Wa'tadilu. Allahu akbar. Biasa lamun di Mekah mah agak ngirung sedikit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sholat yang biasa kita praktekkan sehari-hari. Kalau di Arab nggak pakai bismillah, ya. Karena menganggap di sana bismillah itu adalah dengan sir. Kalau kita biasa pakai bis. Tadi mah nyontohin di sana, bukan berarti saya ikut-ikutan orang sana. Sekarang mari kita contoh pakai bahasa Indonesia. Nanti tolong pas amin diganti pakai bahasa Indonesia. Siap? Hah? Aminnya apa? Amin bahasa Indonesianya? Amin itu kan isim fi'il amr. Yang artinya adalah istajib. Berarti kabulkanlah. Nanti rame-rame kabulkanlah. Siap? Pukul beduk dulu. Ya kalau beduk nggak ada bahasa Indonesia, nggak bahasa Arab, sama beduk mah. Siap. Trong tong 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 tong. Wah, cakep. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah. Luruskan sof. Allah gede temen. Imamnya orang Cirebon. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat pada mereka, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Enakan mana? Subhanallah. Jadi jangan dirobah macem-macem aliran. Aliran kodeng-kodeng ngabid'ahkeun aya. Di Jakarta dijuluki gerakan ini namanya gerakan GAM. Gerakan anti maulid. GAM gerakan anti marhaban. Bahkan GAM gerakan ambil masjid. Jadi kelompok-kelompok anak muda ini yang gak pernah mondok. Mereka ternyata itu belajarnya hanya di kampus-kampus, hanya di OSIS-OSIS sekolah, di rohis-rohis, dibina sedemikian rupa, ilmunya juga ilmu seperti kuda pakai kacamata, teka mana-mana kaditu bae hayangna. Dididik seperti itu, langsung adalah masuk ke masjid, pengurus masjidnya dipegang sama mereka, khotib-khotib diganti, kiai-kiai yang biasanya memberikan pengajian diganti oleh mereka. Kedeng-kedeng isi pengajianna bid'ah dolalah finnar. Bid'ah dolalah. Nunggal poe kitu dah. Masya Allah. Tahlilan. Sholat taraweh 20 rakaat. Bedug. Berkat.
Subhanallah. Cek saya, kadia sih ya. Kunaon bid'ah teh naon artina? Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasul dan tidak ada dalilnya. Benar kalau gitu ente. Itu bid'ah, iya bid'ah. Kalau hukum bid'ah, dalalah, sesat. Kalau sudah sesat, neraka. Dengarkannya, ente maca Quran, maca Quran. Waktu zaman Rasul saya tanya Quran itu kayak bagaimana? Nggak tahu. Quran waktu zaman Rasul tidak ada titik. Quran waktu zaman Rasul tidak ada harokat fathah, tidak ada tasdid, bahkan tidak ada yang tertulis dalam mushaf. Quran pada saat itu ditulis di pelepah-pelepah kurma, ghairu munqattah, ghairu tidak pernah bertitik dan tidak ada harokat. Harokat-harokat itu yang pertama kali ditulis oleh para tabi'in. Yang mereka tidak pernah ketemu dengan Rasul. Artinya Quran yang kita baca sekarang ini tidak pernah dikerjakan pada masa Rasulullah. Berarti Quran yang kita baca sekarang ini bid'ah, maka ente baca Quran sekarang juga adalah bid'ah, dolalah, neraka. Oh gitu? Ya gitu. Kalau ente mau berpendapat bahwa kullu bid'atin dolalah, berarti ente baca Quran sekarang dolalah, asup neraka heula sia. Ngeunah bae lamun ngomong teh. Ini ada aliran-aliran anak-anak muda yang sekarang. Nu sholatna meakeun tempat. Allahu Akbar. Hati-hati nih santri-santri kalau di masyarakat pasti menemuin yang kayak begitu. Kedeng-kedeng ngabid'ahkeun, kedeng-kedeng ngabid'ahkeun. Hati-hati. Saya tidak perlu sebutkan kelompok mana itu, pokoknya aya be di luaran kitu teh. Ya kalau kita berbicara yang namanya segala sesuatu adat tradisi itu dibid'ahkan ataupun tidak apa sesatkan, kan yang namanya adat itu ada adatus shahihah dan ada batilah. Al-urfus shahih wal urful batil. Ada yang namanya tradisi yang bagus, ada tradisi yang sunnah. Kapan tradisi itu dikatakan baik? Maka natuwafiqul Quran was sunnah. Selama itu tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Tetapi sebaliknya yang dikatakan batilah adalah yang makanat la tuwafiqul Quran was sunnah, yang bertentangan ataupun yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan sunnah. Kita lihat bertentangan atau tidak. Kalau adat itu bagus, teruskan, lestarikan, tidak apa-apa. Wong di dalam Al-Quran juga banyak isi-isi kandungan Al-Quran memvonis Al-Quran ini tidak boleh dan Al-Quran mengatakan boleh. Itu adalah tidak sedikit yang menyikapi tradisi-tradisi yang sudah ada. Saya pengen tanya sama santri, apakah yang namanya minuman keras sebelum Islam itu sudah ada atau belum? Sudah ada atau belum? Judi sebelum Al-Quran diturunkan itu ada atau belum? Tradisi, kebiasaan. Cuman yang jadi permasalahan, apakah tradisi itu tradisi bagus apa tradisi jelek? Karena tradisi ini jelek, artinya tingkah laku ini jelek. Sebelum Al-Quran sudah ada, bukan berarti setelahnya sudah ada sebelumnya. Tradisi yang jelek, kebiasaan yang jelek, akhirnya diharamkan oleh ajaran Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah memvonis ini haram, adalah menyikapi tradisi yang jelek. Kalau tradisi yang jelek, jangan dilanjutkan. Al-Quran juga seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu, terus innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Can. Kalau sudah begini baru tuflihun. Bagus.
tradisi yang jelek. Ada tradisi yang bagus. Tolong menolong. Kira-kira tolong menolong, bantu membantu sebelum Islam datang sudah ada atau belum? Sudah ada. Orang biasa masyarakat Indonesia sebelum Islam datang biasa tolong menolong. Nenek moyang kita ada orang di sana bikin rumah ngebantu, di sini bikin rumah ngebantu, ada orang minta pertolongan dibantu. Ini tradisi. Tapi yang ditanyakan, apakah tradisi saling tolong menolong itu baik atau tidak? Karena baik, Al-Quran juga mempersilahkan untuk meneruskan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita dianjurkan untuk saling tolong menolong di dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Jadi bentar-bentar ulah kedeng-kedeng bid'ah dolalah finnar. Ini banyak adalah orang-orang yang di kampung-kampung kita, di masyarakat-masyarakat kita yang seperti ini. Saya sampaikan kepada rekan-rekan santri ini supaya kalian siap untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini. Insya Allah apa yang ditanamkan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita, insya Allah mereka berdasar dan sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu. Tantangan sedemikian banyak. Belum tantangan yang kedua. Kata Syekh Abdurrahman Al-Maidani Al-Habnakah mengatakan dalam bukunya, bagaimana caranya mereka untuk menghancurkan Islam. Ibtiadul muslimin an dinihim. Menjauhkan umat Islam dari ajaran agamanya. Bagaimana caranya menjauhkan umat Islam dari ajaran agamanya? Dari berbagai macam cara. Tingkah laku kita, akhlak kita pelan-pelan dijauhkan. Biar engkau Islam asal pakaian engkau tidak Islam. Biar engkau adalah Islam tapi engkau pergaulannya acak-acakan kayak orang Yahudi. Makanya lihat, saya dulu kecil masih di Tanjung Priok. Tahun 60-an, tahun 70-an. Pada saat itu listrik belum ada, yang ada lampu petromak. Yang ada lampu cempor, TV belum ada. Alhamdulillah pada saat itu kalau habis maghrib suasana rame dengan baca Quran kanan kiri, percis kayak suara tawon. Di depan rumah baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sebelah kanan. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Sebelah kiri. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Belakang rumah ibu tanggung jawab sedang mengajari anaknya ngaji. Alif patah A, alif kasroh I, alif domah U, A I U. Anaknya pelatat pelotot, matanya enggak ngelihat Quran. Ibunya marah, mim patah ma, tak patah tak, lam domah lu, mata. Suasana kehidupan beragama sedemikian ramai pada saat itu. Kita tidak pernah nonton TV, tahun 70-an baru ada TV. Itu pun cuman TV RI. Barulah orang tua saya pada saat itu mengizinkan nonton TV, cuman bukan di rumah, karena memang di rumah nggak punya TV. Nontonnya di mana? Di kecamatan. Cuman dibolehkan oleh orang tua saya nonton TV cuman malam Jumat. Waktu itu. Untung malam Jumat pengajian libur. Masya Allah acara TV juga bagus. Film serinya waktu itu adalah film seri Batman. Saya masih ingat. Batman seminggu kalah seminggu menang. Seminggu kalah seminggu menang. Musuhnya nggak jauh dari Rodek. Senantiasa dia berteman dengan Robin. Insya Allah.
pulang sholat maghrib, pulang nonton TV, sarung yang dipakai sholat maghrib dipakai Batman-Batmanan. Hiburan yang paling rame pada saat itu malam Rebo, Aneka Ria Safari. Koordinator Edi Sud yang belum lama meninggal dunia karena digugat cerai oleh Ice Trisnawati. Si Ice kawin lagi dengan pedagang mobil namanya si Dadang. Saya mendapat berita dari cek and recheck dan kabar-kabari. Dulu hiburan dangdutan tapi sopan-sopan pakaiannya. Masya Allah, sekarang dangdut pakaiannya nggak karu-karuan. Goyang ngebor, goyang ngecor, goyang patah-patah, terakhir goyang gergaji. Astagfirullah. Sekarang seperti itu. Sekarang lihat televisi bukan hanya TVRI saja. RCTI oke, SCTV ngetop, Antv wow keren, TPI makin asik aja, Indosiar untuk Anda, TVRI jalin persatuan kesatuan, Metro TV, Global TV, Trans TV, La TV, TV7, Jack TV. Antena parabola ada yang gede, ada yang kecil, yang disebut DSD, Digital Satellite Decoder. Bentuknya kecil tapi seluruh saluran TV dunia masuk ke rumah kita, nggak pakai sensor. Bagaimana mau disensor film porno masuk dari gentengnya masing-masing. Luar biasa. CD-CD porno di mana-mana sudah. Internet sudah masuk ke rumah-rumah sekarang. Habis maghrib tidak lagi terdengar orang baca Quran. Rata-rata di depan televisi. Film sekarang bukan hanya Batman saja. Masya Allah rame. Intan, Wulan, Cinderella, Olivia, Pangeran Penggoda, Preman Jatuh Cinta. Juragan Jengkol, Jomblo, Entong. Sekarang luar biasa. Apa yang dilihat TV langsung ditiru. Makanya tidak sedikit di luaran sana banyak anak-anak muda suka tawuran. Dulu mah nggak pernah ada anak sekolah tawuran. Bagaimana nggak tawuran? Masya Allah yang ditonton film Cina, Jet Li, Jackie Chan, Andy Lau. Berantem di jalanan satu orang panggil teman, kakak Ceng, turun kabeh. Bagaimana nggak dendam yang ditonton film India? India kan ujung-ujungnya dendam. Amitabh Bachchan, Rishi Kapoor, Dharmendra, Hema Malini, Sri Devi, Mithun, Shahrukh Khan. Bapaknya ditembak, ibunya dibantai, anaknya lari, udah gede jadi polisi, Inspektur Kumar. Musuh nggak jauh dari Tuan Takur. Cuman bagusnya India kalau mau berantem tuh nyanyi dulu bagusnya. Di depan musuh masih nyanyi. Jan jani jaran jan jaran jem 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 tuh halus nak itu. Tiru yang bagus, lihat permainan bola nih bagus-bagus. Sekarang jam 7 pagi, jam setengah 8 lagi Copa Amerika. Yang keluaran pesantren, kayak loba anak. Dianggap marmut, coba ya Allah. Kurang ajar cek aing sih. Atuh pantes lamun ustad, lamun kiai mah loba anak ke wajar. Penyalurana eta, hiburana teh eta. Kiai mah nggak ada yang berbuat dosa, nggak ada yang berzina. Penyalurannya cuma satu-satunya. Pulang ceramah kayak begini kan Masya Allah. Dingin, badan dingin, semua dingin. Tidak ada yang hangat. Yang hangat kan di rumah eta hiji-hijina di sisi teh. Penghangatannya di situ wajar be brojol anak deh brojol anak wajar. Makanya kiai mah rata-rata pengajian teh jeung samping teh aya jeung calana supaya gampang mukana. Cicing sia. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Makanya banyak pesan rekantri. Kalau berbicara lapangan pekerjaan susah, memang di Indonesia mah sedang susah. Sarjana aja banyak yang nganggur. Betul apa tidak?
Saya baca koran Kompas ada 2 juta sarjana itu di Jakarta saja nganggur 2 juta. Ada sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana teknik, bahkan ada sarjana hukum jadi tukang becak. Coba. Di Subang kerja, orang kerja saya tanya keluaran mana kamu? Alhamdulillah keluaran ITB. Ya Allah, keluaran ITB tukang bas. Memang susah lapangan pekerjaan sampai ibu-ibunya berangkat ke negeri Arab. Cari real. Pulang-pulang bukan bawa real, kadang-kadang tidak sedikit yang bawa anak Arab. Masya Allah, wajah-wajah Tasik, kunaon anaknya anak Arab. Banyak yang kayak begitu. Saya maaf, adinda santri, kalau seandainya kalian untuk berkarya, untuk kerja silahkan, tapi jangan sampai meninggalkan suami, meninggalkan anak berangkat ke luar negeri. Saya kurang setuju. Yang wajib cari nafkah laki-laki, bukan perempuan. Ini mau laki-laki cuma pegang perkutut saja tiap hari. Laki-laki, perempuan silahkan mencari nafkah, tapi jangan jauh-jauh. Tanggung jawab utamanya untuk mengurus rumah tangga adalah perempuan. Kadang-kadang ditinggal 2 tahun. Suami, ya Allah. Percis, golok taya sarangkahna. Aduh. Kasihan. Dikirim duit real untuk anaknya. Bukan dipakai untuk ngebiayain anak, dipakai kawin deh. Kenapa perempuan tidak wajib cari nafkah? Pekerjaan perempuan itu sudah banyak. Pagi-pagi nahar cai, nyuci piring, ngaliwet ka pasar, mandikan budak. Puting-puting uruskan bapak. Itu pekerjaan rutin tiap hari, belum pekerjaan tahunan. Reneh teh capek santri. Itu yang Quran yang ngomong. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Penderitaannya di atas penderitaan. 4 kilo dibawa ke mana-mana. Ke pasar, dibawa pengajian, arisan, ke kuburan. Dibawa. Nggak ada copot heula saya kue. Capek. Tidur celentang, pinggang sakit, miring takut anaknya peang, nangkuban. Aduh. Berat perempuan. Capek nggak Bu? Ibu-ibu nata ayah sih Bu. Capek hamil capek. Sudah capek tapi doyan tiap tahun hamil deh, hamil. Tugas. San ngelahirkan, aduh ngelahirkan Masya Allah. Saya tahu percis bagaimana istri saya melahirkan. Anak saya baru 4, Masya Allah melahirkan. Iya baru 4. Masya Allah. Setiap istri saya melahirkan saya tongkrongin. Benar, saking setianya saya sama istri. Susah cari suami kayak saya itu. Istri saya ngeden, Cuman keluarnya saja yang berbeda-beda. Malam-malam lagi enak-enak tidur, anak nangis, ngompol, nu ganti popok ibuna. Rengenah-ngenah dahar, ibunya. Bapana hayu bae. Kapan bapana nyewokan lamun ibuna keur teu aya. Ibuna keur ka pasar, ibuna keur ka pengajian. Bapana keur ngeunah dareus ya. Aing keur ngeunah-ngeunah dahar. Langsung ditajong, ayo. Gitu. Sampai datang ke kamar mandi, lain dicewokan, diambil selang. Paling-paling dicewokan sama kakinya gini. Subhanallah. Pengalaman. Tak sobek-sobek mulut.
Makanya alhamdulillah jangan khawatir anak-anakku. Tantangan-tantangan anak pesantren sekarang luar biasa. Tapi alhamdulillah tantangan yang sedemikian banyak, ternyata sekarang keluaran pesantren di masyarakat sedemikian banyak bermanfaatnya. Pemerintah melalui DPR pusat mengeluarkan undang-undang yang menyatakan keluaran pesantren disamakan dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Bahkan anak keluaran pesantren bisa masuk ke perguruan tinggi. UGM, UI, ITB boleh karena statusnya disamakan dengan sekolah-sekolah lain. Ini artinya apa? Mereka sekarang sudah memahami bahwa alumni pondok pesantren itu adalah betapapun mereka tidak mengikuti pendidikan formal, tapi sedemikian berjasanya di negara Indonesia. Makanya jangan khawatir. Bismillah, lanjutkan perjuangan. Baca kitab, baca nahu, baca sorof, baca fikih, alfiyah, mu'in. Ya, pokoknya bismillah. Jangan khawatir, rizki ada di tangan Allah Subhanahu. Demikian yang saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Moga-moga kita doakan kedua mempelai dijadikan pasangan yang sakinah, mawaddah, rahmah, punya keturunan saleh salehah, rizki yang barokah, bisa pergi ke Mek. Amin ya rabbal. Umpama mati pun dalam husnul Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik, wa lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا ناسيا إلا ذكرته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم زدنا علما نافعا ووسع في رزقنا وبارك لنا فيما أعطيتنا واجعلنا محبوبين في قلوب عبادك وعزيزين في عيونهم واجعلنا وجيهين في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف في كل حال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم وأهل الخير. اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم وأهل الخير. اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلهم من أهل الجهل والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.